Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik, Esra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadiah, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Ya, apa kabar nih adik-adik? Nah, kakak di sini berharap adik-adik selalu dalam keadaan sehat ya kak ya. Sehat dong. Iya, Harus gimana? dong. Kakak dalam keadaan sehat nggak? Dapat kalau udah sehat. Iya, pasti dalam keadaan sehat kalau udah Iya. di sini ya. Mm-mm. Karena kita berdua di sini semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuh. Seperti adik-adik di rumah. Iya. Nah, lagu yang tadi adik-adik inget nggak? Mm. Nah, tadi itu apa ya lagunya kak? Ya, Perjanjian Lama. Itu kan ada kitab-kitab dalam perjanjian lama itu ada 37 ya. Iya. Kita ingat sama-sama bahwa ada 37 Alkitab di perjanjian lama. Sekarang kita nyanyi lagi sekali ya. Betul Ikutin kak. Kak Mary ya. Kak Mary yang pakai gerakannya, Kak Novi yang gitarnya, sama ada Kak Angga yang main kajun ya. Ayo. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik, Esra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadiah, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Oke. Ya, adik-adik gimana? Sudah lebih semangat nggak? Mau dong? Pastinya ya kak ya. Ya, pasti dong Kak Mary. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan ibadah, kita ngajak adik-adik di rumah ini untuk berdoa dulu. Berdoa. Yuk adik-adik. Mari kita Ayo berdoa. adik-adik di rumah, semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, Kak Mary akan pimpin. Mari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang cerah, hari yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan kepada kami Tuhan. Sehingga pada hari ini kami dapat bertemu lagi bersama adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada yang sedang menonton ibadah kami secara online ini Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami Tuhan dari awal hingga nanti dapat kami akhiri dalam keadaan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik, bagian terpenting dalam tubuh kita adalah mata, Kak. Kalau kita nggak ngelihat, mata kita tidak berfungsi dengan normal, keindahan dunia sulit untuk kita lihat. Betul. Iya. Nah, sekarang melalui lagu yang akan kita nyanyikan, kita diajarkan untuk melakukan hal yang baik, Kak. Kenapa ya? Karena kalau kita melakukan apapun itu ada yang melihat. Ada yang melihat. Iya. Meskipun jahat kita sembunyiin, ada yang lihat nggak? Ada Kak. Kita mau kok sembunyi di kolong, ada yang lihat Kak. Siapa yang ngelihat? Nah, mata Tuhan yang melihat kita. Oh, nah tuh adik-adik, ada mata Tuhan yang melihat. Tuhan melihat semua
kerjaan kita ya. Iya, bahkan Semua tingkah laku kita ya. betul Kak, bahkan hati kita pun Tuhan bisa ngelihat Kak, bagaimana hati kita, apalagi yang kita lakukan. Tuhan pasti tahu. Nah, adik-adik, ayo kita sama-sama menyanyi Mata Tuhan Melihat. Baik. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Lagi sekali ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Iya Kak, jadi Tuhan itu melihat semuanya. Melihat semuanya. Jadi kita harus selalu berbuat baik. Ya, betul adik-adik. Nah, sekarang setelah kita akan mendengarkan firman Tuhan Kak, yang dibawakan oleh Kak Rake. Ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita Kita menyanyikan nyanyikan satu satu. lagi. Iya. Oke. Karena kita mau membaca buku terindah Kak. Oh. Kakak tahu nggak buku terindah? Buku terindah. Alkitab. Kitab. Itu buku terindah Kak. Karena apa? Semuanya ada di sana. Ya. Bukti kasih Tuhan ada di sana Ada. Kak ya. Berita keselamatan ada di sana. Iya. Jadi kita nyanyi sama-sama tentang buku terindah, Ayo. yaitu Alkitab. Alkitab. Buku terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Lagi sekali ya kita nyanyikan adik-adik. Iya, baik sekali. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Ya, jadi buku terindah itu ada Alkitab ya Kak ya. Betul Kak Karya Mary. Tuhan Yesus yang Mulia. Ya. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik yang di rumah kan mau mendengarkan firman Tuhan Kak. Betul. Jadi adik-adik di rumah harus mengambil buku terindahnya. Ya. Kan punya dong di rumah ya. Pasti harus punya dong, Ya, anak Tuhan. ambil buku terindahnya. Siapkan buku terindahnya di sampingnya. Ayo, cepet ambil sekarang. Supaya saat nanti mendengarkan firman Tuhan nggak bingung Kak. Betul. Disuruh Betul. buka Alkitab bingung ke sini. Iya, Supaya siap. betul. Nah, adik-adik sekarang siapkan diri karena sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Rake. Iya. Ya, kita mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Selamat pagi adik-adik di rumah. Nah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa ya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dalam Putramu Tuhan Yesus Kristus,
Kami mengucap syukur Bapa karena pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan menolong kami, memimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami bisa merenungkan firman-Mu dengan baik. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, kiranya Engkaulah yang berbicara melalui hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik yang di rumah, sebelum kita buka Alkitabnya, Kak Raka mau nanya nih. Adik tahu nggak tugas seorang gembala? Adik-adik kan sudah sering dengar kan cerita tentang gembala. Nah, adik-adik tahu nggak apa itu tugas seorang gembala? Ya, ada yang tahu ya, tugas seorang gembala itu memelihara, memimpin domba-dombanya untuk mencari makanan dan minuman. Juga untuk menjaga, melindungi domba-dombanya dari serangan binatang buas. Jadi seorang gembala itu harus kuat ya, karena dia harus melindungi domba-dombanya dari serangan binatang buas. Nah, kita tahu bahwa Tuhan Yesus juga kita sebut sebagai gembala yang agung. Gembala Tuhan Yesus selalu menjaga kita, menyertai kita, melindungi kita di setiap waktu. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita adik-adik, mengasihi semua anak-anak. Tuhan Yesus juga mengasihi orang-orang yang sakit. Nah adik-adik tahu nggak? Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit apa aja. Kan di dalam Alkitab, adik-adik sudah baca Tuhan Yesus banyak menyembuhkan orang sakit. Ayo, siapa yang bisa sebut Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit apa aja? Ada yang tahu? Pasti tahu ya. Ya, benar, ada yang sakit kusta, Tuhan Yesus juga menyembuhkan yang lumpuh, juga yang buta, yang tuli, yang gagap, juga perempuan yang mengalami pendarahan, dan yang lain sebagainya. Nah sekarang kita akan membaca bagaimana Tuhan menyembuhkan orang yang sakit mati sebelah tangannya. Nah sekarang saatnya adik-adik buka Alkitab. Kita akan buka dalam Injil Kitab Markus. Ayo, di mana Kitab Markus itu? Perjanjian Baru ya. Kita buka Injil Markus pasal 3 ayat 1 sampai 6. Adik-adik sudah ketemu nggak? Gampang kan carinya? Kan di Perjanjian Baru bagian awal. Sudah ketemu? Injil Markus pasal 3 ayat 1 sampai 6. Kita baca bersama-sama ya. Kak Rake baca di sini dan adik-adik baca di rumah ya. Kita baca bersama-sama. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus. Kalau-kalau Ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan Dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah, ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu," dan ia mengulurkannya. Maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Dia. Nah, di sini diceritakan bahwa pada suatu hari Sabat Tuhan Yesus datang ke rumah ibadat.
Di sana ada seorang yang menderita sakit, mati sebelah tangannya. Tidak berfungsi dengan baik tangannya. Mungkin kalau adik-adik tahu atau pernah lihat, stroke itu loh adik-adik. Jadi tangannya tidak bisa digerakkan dengan sempurna. Mungkin hanya sedikit-sedikit aja bisa digerakkan. Jadi tidak bisa mengangkat barang, tidak bisa dipakai untuk makan, tidak bisa untuk mengepalkan tangan dengan sempurna. Jadi orang ini sakit, mati sebelah tangannya. Nah, di rumah ibadat itu juga ada beberapa orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi ini memperhatikan Tuhan Yesus. Orang-orang Farisi ini ingin melihat Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus itu akan menyembuhkan orang yang sakit itu atau tidak? Karena jika Tuhan Yesus akan menyembuhkan orang yang sakit itu, orang-orang Farisi bisa akan mempersalahkan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena pada hari Sabat, menurut aturan mereka pada saat itu, tidak boleh melakukan pekerjaan termasuk menyembuhkan orang. Sabat itu hari yang ke-7 dalam 1 pekan. Di hari itulah Allah beristirahat ketika menciptakan dunia. Jadi Sabat itu artinya istirahat. Dan beristirahat ini adalah aturan yang harus ditaati oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Jadi di hari Sabat itu mereka tidak boleh melakukan pekerjaan termasuk menyembuhkan orang. Karena menurut mereka menyembuhkan orang itu adalah suatu pekerjaan. Nah, jika Tuhan Yesus melakukan itu, mereka menganggap Tuhan Yesus melanggar aturan pada hari Sabat. Tuhan Yesus mengerti apa yang dipikirkan oleh orang-orang Farisi itu, adik-adik. Kemudian Tuhan Yesus memanggil orang yang sakit itu. Apa katanya adik-adik? Coba baca ayat 3. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Tuhan Yesus memanggil orang yang sakit itu, kemudian berkata, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian Tuhan Yesus bertanya juga kepada orang-orang yang hadir di tempat itu. Apa pertanyaannya? Ada 2 loh adik-adik. Yang pertama, ayat 4 ya adik-adik. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Itu yang pertama. Terus yang kedua, Tuhan Yesus bertanya juga, manakah pada hari Sabat, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Orang-orang yang ada di sana, orang-orang Farisi yang ada di sana terdiam. Mereka tidak menjawab, padahal mereka tahu jawabannya. Kan gampang sekali kan? Ya sudah, barang tentu sudah pasti jawabannya ya berbuat baik dan menyelamatkan orang. Tetapi mereka tidak menjawab. Tuhan Yesus sedih adik-adik melihat kekerasan hati mereka, melihat kedegilan hati orang-orang Farisi. Kedegilan hati itu adik-adik tahu nggak? Kedegilan hati itu orang yang keras kepala, orang yang tidak bisa menerima pendapat, saran, atau masukan dari orang lain, menganggap dirinya benar. Orang keras kepala. Tuhan Yesus sedih sekali orang Farisi keras kepala seperti itu. Kemudian akhirnya Tuhan Yesus berkata kepada orang yang sakit itu. Kata Tuhan Yesus kepada orang yang sakit itu, ulurkanlah tanganmu. Kemudian orang yang sakit itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah tangannya. Orang-orang Farisi kemudian keluar dari rumah ibadat itu dan bersekongkol dengan para pengikut Herodes untuk membunuh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik,
Di sini Tuhan Yesus memberikan 2 pertanyaan. Yang pertama, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Orang-orang Farisi, mereka diam. Mereka dalam dilema loh adik-adik. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang sakit, menolong orang sakit biar sembuh. Itu kan merupakan perbuatan baik. Perbuatan baik itu tidak dilarang pada hari Sabat. Jadi Tuhan Yesus tidak melanggar aturan pada hari Sabat karena berbuat baik, bukan berbuat jahat. Nah, pertanyaan yang kedua, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Nah, di sini intinya adik-adik. Tuhan Yesus kan menyembuhkan orang sakit itu, menyelamatkan dia dari kesusahan pada sakit tubuhnya. Bukan membunuh orang kan? Malahan orang-orang Farisi itu yang merencanakan cara-cara untuk menjebak Tuhan Yesus atau untuk membunuh Tuhan Yesus. Jadi secara tidak langsung, orang Farisi inilah yang berbuat jahat. Tuhan Yesus tidak melakukan pelanggaran pada hari Sabat. Makanya mereka atau orang-orang Farisi itu diam saja, tidak berani menjawab, dan mereka keluar. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit mati tangannya sebelah. Tuhan Yesus tidak melanggar aturan pada hari Sabat. Nah adik-adik, dalam cerita ini Tuhan Yesus menginginkan agar kita tetap menaati peraturan-peraturan yang ada, namun tidak boleh peraturan itu menghalangi atau menghambat kita. Jadi kita harus siap menolong orang dimanapun kita berada. Jadilah anak-anak Tuhan yang memiliki hati yang tulus ya adik-adik ya. Hati yang tulus, hati yang penuh belas kasihan untuk menolong sesama atau menolong orang lain. Adik-adik bisa tunjukkan dengan, kalau di rumah umpamanya ada keluarga yang sakit atau ada yang lagi kurang sehat, adik-adik bisa berdoa, minta tolong sama Tuhan untuk sembuhkan. Juga adik-adik bisa membantu, umpamanya mungkin mama di rumah yang kondisi kesehatannya kurang bagus, adik-adik bisa bantu di rumah untuk misalnya cuci piring, nyapu di rumah, nyapu di halaman, kan itu meringankan pekerjaan orang tua. Atau mungkin kalau saudaranya lagi sakit, adik-adik bisa bantu mungkin tugas kakaknya mau jemur baju, adik-adik yang ngambil alih. Itu bisa juga adik-adik tunjukkan dengan itu. Atau mungkin kalau di sekolah ada teman yang lagi kesusahan, ada teman yang tidak bawa pensil, tidak bawa pulpen, tidak bawa penggosok, terus adik-adik punya lebih, adik-adik bisa pinjamkan untuk dia atau bisa memberikannya karena adik-adik punya lebih. Jadi adik-adik di rumah, mari kita siap untuk melakukan perbuatan yang baik, siap untuk menolong orang-orang lain yang dalam keadaan kesusahan, yang memerlukan pertolongan kita dimanapun kita berada. Oke adik-adik? Nah, sekarang Kak Rako punya ayat hafalan untuk adik di rumah. Sama dari kitab Markus tadi, pasal 3 ayat 5b. Injil Markus pasal 3 ayat 5b. Kita ambil dari kata-kata ini ya. Lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu ia ini Tuhan Yesus ya, karena huruf besar ya. Lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkan tanganmu, dan ia ini huruf kecil berarti orang sakit itu. Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Coba kita ulang 3 kali yuk, biar hafal yuk. Ayo Injil Markus pasal 3 ayat 5b. Lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya,
maka sembuhlah tangannya itu. Lagi 2 kali ya. Markus 3 ayat 5b. Lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lagi sekali, ayo adik-adik semangat ya. Markus 3 ayat 5b. Lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Nah, sebelum kita berdoa, adik-adik, yuk kita nyanyi dulu satu yuk. Adik-adik kan tahu lagunya Yesus sayang padaku. 1, 2, 3 mulai. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ayo adik-adik, mari kita berdoa ya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami berterima kasih atas firman-Mu. Bapa, kami mohon kiranya Engkau memberikan kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Tolonglah kami Bapa, kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jadi, bagaimana tadi firman Tuhannya? Bagus kan? Ceritanya tentang apa tadi ya? Ada yang tahu nggak? Ceritanya tentang tentang Yesus menyembuhkan orang sakit. Nah, sekarang adik-adik pernah sakit nggak? Pernah. Sembuh nggak? Sembuh. Dan maka dari itu kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan ya. Kita harus bersyukur karena kita masih diberi kesehatan meskipun pernah sakit. Kita juga dikasih karunia kesembuhan oleh Tuhan. Iya, betul. Nah, dan sekarang untuk menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan, kita bawa persembahan ya adik-adik. Kita bawa persembahan, taruh di celengan adik-adik sambil kita menyanyikan lagu Bapakku datang padamu ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari Kak Mary. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ya, adik-adik, setiap hari kita selalu diberikan berkat oleh Tuhan. Betul. Kan? Mau pagi hari, siang hari, malam. Sore, malam hari. Iya, selalu diberikan berkat oleh Tuhan ya betul, Kak ya. Betul Kak Mary. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu Kak. Kita mau berdoa untuk persembahan kita, dan kita juga mau berdoa nih Kak untuk teman-teman kita. Kalau ada teman-teman kita yang sakit, baik, terus kita berdoa
untuk pendidikan kita semua, adik-adik oke, yang di rumah, oke. supaya sekolahnya berjalan dengan lancar. Betul. Begitu juga dengan orang tuanya Betul, ya. betul. Adik-adik di rumah, ayo semuanya lipat tangan. Lipat Ayo, tangan, tutup mata. tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa untuk mengucapkan syukur kami ke hadirat-Mu karena begitu besar berkat yang telah Tuhan berikan dari pagi hari hingga malam hari Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami memberikan sedikit dari berkat yang telah kami terima Tuhan. Kiranya persembahan kami ini dapat berguna bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada Tuhan, yang mengalami kelemahan tubuh, kiranya Engkau jamah sakit penyakitnya Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang dalam masa pertumbuhannya Tuhan, berkati sekolah, berkati pendidikan yang mereka laksanakan, berkati juga cita-cita mereka sehingga nantinya mereka dapat menggapai cita-cita yang mereka inginkan. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua dari anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, berikan kesehatan pula Tuhan, berikan rezeki sehingga mereka dapat bertanggung jawab terhadap anak-anak sekolah minggu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan kami, aktivitas kami seminggu ke depan, kiranya Tuhan lindungi kami Tuhan dalam aktivitas kami sehingga minggu depan kami dapat berkumpul, kami dapat memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Nah sekarang sayang banget Kak, padahal Kak Meni masih pingin ibadah, tapi jangan sedih Kak. Ya, minggu depan kita minggu depan ketemu ada lagi. Ya, betul. Nah supaya kita menutup, kita lagunya agak joget-joget dikit Kak. Oke. Supaya minggu depan lebih semangat lagi untuk ketemu kita. Siap. Ada lagunya nih Kak. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya ya. Iya. Oke, sip. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala harus, yang kecanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Lagi sekali ya. Iya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala Harun, yang kejanggut ke jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Iya. Ya, selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa lagi. Tuhan berkati. Dadah.